Tes satu dua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, Mas. Baik, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kok ini suara nih, Rek? Tes satu dua. Baik, alhamdulillah alamin. Pada kali ini kita kembali lagi ke kajian rutin mabar main bareng, majelisan bareng di Basecamp ya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang media digital. Kan kalau kemarin sudah membahas tentang apa ya Mas Catur ya? Tentang apa Mas kemarin Mas? Yang sama Al Faruq siapa? Al Farik? Al Faruq ya? Membahas tentang apa itu? Oh, Al Azhar ya, membahas tentang apa? Al Azhar. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafatnya kita masih bisa diberikan kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan bernafas sampai saat ini dan bisa berkumpul dengan sahabat dan keluarga antil jannah ya insyaallah ya. Dan kita akan berkumpul lagi di akhirat kelak sampai benar-benar ya bersama gitu sampai antil jannah. Dan dan tentunya tak lupa nikmat yang masih diberikan kita, yang melekat pada kita dan patut kita syukuri sampai detik ini karena kita masih bisa diberikan kesempatan waktu untuk berkumpul dan diberikan kesempatan waktu untuk bersilaturahmi, belajar bersama dan ya belajar bersama tentang agama gitu lebih konkret dan lebih dalam lagi. Dan juga sampai serta salam dan semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, tabiut tabian dan semoga kelak kita di akhirat mendapat syafaatnya. Amin. Baik, kepada acara intinya sebelum itu mari kita saksikan dan dengarkan tilawah dari Ahi Nizar ya. Tilawah sedikit Fadl Ai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Masyaallah, barakallah. Baik, jazakallah khair ya buat Ahi Nizar atas tilawah Al-Qur'annya. Apa tadi ya? An-Naba ya. Baik, selanjutnya kepada acara intinya yaitu tentang bertemakan mabar dan bertemakan ada medsos dakwah tambah jos gitu. Sebelumnya perkenalkan Ana Raffi Billah, tim media dari Majelis Gaul yang akan bersama-sama memberi informasi tentang gunanya media digital tuh untuk dakwah tuh bagaimana dan apa gitu kan. Kebanyakan kan yang kita ketahui di TikTok, Instagram itu kan kebanyakan isinya yang begitu-begitulah, yang anfaedah. Contoh-contohnya mungkin ada yang masuk di berandanya kalian, masuk di berandanya teman-teman semua, seperti kayak healing malam minggu atau apa gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan media digital ini untuk dakwah gitu. Jadi karena apa yang kita lakukan, karena apa yang kita punya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak, di yaumul akhir. Jadi bagaimana caranya bisa yang memiliki medsos digital, entah itu Instagram, entah itu TikTok, entah itu YouTube, apalagi WA, maksimalkan dengan penuh hati ikhlas karena lillahi ta'ala, karena akan mungkin bermanfaat bagi orang. Nah, untuk slide yang kedua ini sekarang. Ada slide-nya ya. Kak ketoan di YouTube, di Zoom nih. Kak ketoan di Zoom. Betul. Kak keto ya ada.
Sip, 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 sip. Asik. Insyaallah masuk masuk. Masuk masuk masuk. Next 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 next. Baik. Di sini apa sih yang disebut dakwah digital? Sebelumnya itu saya mau tanya pribadi kepada teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dakwah digital? Coba. Ayanda. Anak melihat antum soalnya anda beberapa kali lihat postingan antum ya. Awai, apa dakwah digital nih? Masya Allah. Kenapa gak seri? Kenapa gak seri? Gimana? Kalau ayat tari gimana ini? Apa yang disebut dakwah digital itu apa? Masya Allah, oke. Terus apa ini? Mas Catur yang Dia langsung mempraktekannya. ayo nih Vi. Kan antum kan sering lihat postingan antum di Instagram story itu tentang apa? Tentang Sultan ya, tentang Sultan Banyuwangi itu. Apa menurut antum dakwah digital itu apa? Ya Allah, nyamarkan benar. Baik, siap siap. Mana mouse-nya ini? Loh, oh langsung. Oh, siap. Nah, jadi dakwah digital adalah eh dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah syariat dan akhlak Islamiyah gitu. Jadi ya seperti pengertiannya dakwah itu apa dan jadi kita tinggal masukkan aja ke digital gitu. Yang One Piece Islamnya apa enggak itu? Nah, coba mungkin yang tahu alat yang digunakan untuk dakwah digital itu apa? Contohnya. Ayo. Kabel. Kabel. Selain itu, kan kabel kan cuma peralatannya. Yang inti, yang langsung ke apa? Yang langsung ke esensinya itu. Jadi yang kita gunakan langsung ke alatnya itu apa? Bukan alat di outputnya ya, maksudnya langsung di dalamnya. Kayak websitenya apa gitu. X apa X? Instagram, YouTube, terus tweet. Oh, tweet apa itu? Oh, sosmed ya, baik. Betul. Jadi alat yang digunakan untuk dakwah digital sebenarnya yang sudah kita miliki dan rata-rata juga pasti memiliki salah satunya walaupun tidak semuanya. Kayak seperti WA gitu. WA kan apa-apa kan status kayak Akhirobi kayaknya sekarang aktif banget ya admin ya. Akhirobi aktif banget untuk nge-story tentang nikah kayaknya. Anak kayaknya memantau tapi sudah apa dihapus gitu. Nah, ini seperti contohnya alat yang digunakan untuk media dakwah digital itu WhatsApp, terus kemudian YouTube juga banyak sekarang,
dan Instagram dan juga TikTok gitu. Ini pesan banget soalnya. Banyak para Oh ya, Twitter ya, lupa masukin apa namanya. Twitter. Nanti X. Dan targetnya kalau ada 3 nih targetnya. Siapa yang tahu targetnya untuk dakwah digital itu targetnya kemana saja? Ada 3. Ai Zainal mungkin? Ai Zainal, ada 3 target untuk dakwah digital ini kemana saja? Tom, naik Madura. Naik benar. Kalau naik Bungkalatan. Baik, yang satu itu keluarga. Jadi contohnya misalnya kita menemukan informasi apa dari dakwah-dakwah TikTok, dari guru-guru online kita, Abuya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Reza dan sebagainya, Ustadz Hanan, Habib Ali juga, dan Ustadz Fitri juga kayaknya masuk juga. Habib Umar bin Hafiz juga. Jadi guru-guru semuanya mesti ada kayak potongan atau kalimat-kalimat yang para konten kreator di TikTok ini sering mempublikasikan, men-share-nya gitu. Entah itu mungkin 10 detik atau 30 detik. Jadi kita bisa mengetahui informasi yang di luar di luar halakoh kita. Pada guru-guru masing-masing, pada bagian inti kita masih bisa untuk belajar. Jadi bukan hanya belajar di halakoh gitu. Jadi kita masih bisa belajar di media sosial dengan cara membuka medsos yang kita punya, contohnya TikTok. Nah, di TikTok itu banyak sekali sekarang para konten kreator yang membuat caption mungkin sekitar 30 detik tentang ajal mungkin, tentang pertaubatan, tentang tamparan Islami dan sebagainya. Azab kubur. Dan yang kedua ini adalah kepada teman, sahabat taat dan bestie yang umum gitu. Jadi kita bisa saling sharing bareng, saling ngobrol bareng di TikTok, di medsos, sehingga apa yang menjadi pengetahuan yang kurang kita pahami kita bisa dapatkan. Karena gak cuma di holakoh, gak cuma di sekitaran seperti ini kajian rutinan, kita masih bisa untuk mengobrol, men-sharingkan ilmu-ilmu agama di TikTok dengan mungkin teman kreator TikTok online. Nah, pasti kan kalau teman-teman punya teman baru di online itu pasti akan kenalan, terus ajak meet up. Nah, itu bisa, untungnya kita bisa melalui medsos seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah negara. Nah, kenapa negara? Karena ada beberapa yang Ana temukan itu di negara mana itu telat menyampaikan sebuah informasi tentang hal agama gitu. Contohnya kayak kemarin itu tahun 2021 sepertinya yang Al-Quran yang dibakar. Pernah tahu? Di luar negeri Al-Quran yang dibakar. Nah, itu ada beberapa negara yang malah mengambil informasi tersebut dari konten kreator. Jadi bukan dari lembaga, bukan dari instansi atau dari perusahaan, malah ngambil dari konten kreator tersebut karena konten kreator tersebut gercep gitu loh untuk menyampaikan informasi di media sosial gitu, sepertinya kayak Gaza. Nah, kan ada Ustadz Husain ya namanya kalau yang Gaza itu. Terus kemudian dan juga di medsos itu dalam dunia digital ada dampaknya juga gitu. Jadi gak hanya yang positif aja, banyak sekali negatifnya. Jadi di zaman modern yang serba canggih ini, seperti sekarang kehidupan manusia tak lepas dari teknologi bernama internet gitu. Karena internet sangat luas sekali. Jadi apapun yang kita cari itu, apapun yang kita mau pasti akan ditemukan. Dampak internet secara langsung atau tidak telah membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya paling terasa adalah dakwah gitu. Jadi misalnya ada yang belum menemukan bestie, belum menemukan teman, belum menemukan circle atau belum menemukan majelis, ya salah satunya di dakwah digital itu kita temukan. Contohnya mungkin latihan tilawah Al-Quran, latihan qori, mungkin latihan hafal yang paling simple bagaimana caranya.
Itu banyak sekali di internet sekarang tutorial. Oh, pasangan hidup katanya ya dia. Pasangan hidup, Pi. Pasangan hidup. Cara mencari pasangan hidup yang apa? Yang baik dalam agama Islam. Yang glowing ya. Masya Allah, yang glowing banyak. Siap. Jadi apa sih dampaknya dari media digital itu? Dampaknya ada dua, yaitu yang tadi yang sudah saya katakan teman-teman sekalian, baik positif maupun negatif. Jadi kita dan di zaman modern ini yang serba canggih seperti sekarang, kehidupan manusia tak bisa lepas dari internet, ya. Dan salah satunya apa ini namanya? Terus kemudian yang dampak negatif kok gak muncul ya? Next. Nah, itu yang di tanda X itu dampak negatif, dan di tanda cawang itu centang itu tanda positif. Next. Kemudian itu dampak negatifnya adalah tersebarnya informasi palsu. Jadi kebanyakan apa ya, kayak game online, Free Fire, Mobile Legend. Nah, itu kan sekarang kan kayak bonusan chip-chipan gitu kan. Nah, itu kan banyak sekarang yang menjual seperti di internet, di Gigi Shop, terus di medsos manapun itu banyak, di Shopee juga banyak. Nah, itu banyak yang banyak yang enggak real gitu. Harganya sekian tapi dikirimnya cuma segitu gitu. Jadi enggak 100% real. Dan itu banyak sekali yang sampai menghabiskan duit berjuta-juta, apalagi menghabiskan duit orang tuanya kan. Naudzubillah ya. Duit orang tuanya dihabiskan cuma game online doang gitu. Sudah bekerja susah payah, sudah bekerja seharian, malah dihabiskan oleh anaknya untuk bermain game yang tidak berfaedah gitu loh. Jadi sampai mungkin meninggalkan ibadah wajibnya, ibadah fardunya. Wah, naudzubillah itu ya, gara-gara game itu. Dan ini yang sekarang yang positifnya itu, dan yang negatifnya ada lagi, menampilkan kekejaman. Jadi Ana pernah lihat konten di Ome TV itu tentang hacker gitu. Kan banyak sekarang nih para YouTuber Ome TV itu banyak yang kayak ngerjain gitu ya. Ini Ana bukan nyebut salah satunya, bukan. Cuma ada beberapa dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri itu insya Allah bagus-bagus semua lah, itu menghibur semua. Tapi ini dari luar negeri ada yang sampai, Ana pernah melihat ada yang sampai keracunan dalam membuat prank, keracunan makanan gara-gara ditiru oleh target yang sebelah kanan kan. Kalau target sebelah kiri kan, kalau Ome TV kan kalau tampilannya kita kan sebelah kanan. Nah, itu targetnya di sebelah kiri, disuruh nyoba minuman yang harus dibeli sama, yang harus dimiliki yang sama. Akhirnya ya keracunan. Pada waktu itu terekam keracunan. Ya kemudian langsung di next itu. Nah, itu kabarnya kayaknya 3 tahun yang lalu. Jadi di Ome TV itu sekarang juga kejam banget gitu. Jadi harus lebih hati-hati bagi teman-teman yang main Ome TV juga, main yang medsos juga. Dan kadang-kadang kalau malam-malam, apalagi malam minggu ya, banyak para ihwan-ihwan yang berkeliaran mencari para wanita ya. buaya online untuk naik ke darat untuk mencari target ya. Akhirnya kayak apa ya? Korbannya masih polos. Dan yang ketiga itu
adalah penipuan. Nah, apa sih contohnya penipuan ya? Seperti membeli barang kayak voucher gitu. Tadi kan tersebarnya informasi palsu, dan sekarang penipuan. Banyak yang ditipu, seperti menjual akun-akun Free Fire, akun-akun Point Blank, ya segala macam yang masuk di game online seperti Point Blank dan lain-lain. Kemudian yang positifnya itu adalah, nah ini yang tadi kan negatifnya. Sekarang positifnya itu ada juga, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Islam gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa mencari informasi seperti yang Anda katakan tadi, mencari informasi, mencari ilmu-ilmu yang belum kita miliki, belum kita dapatkan di majelis ilmu, di halakoh, di kajian rutin, bahkan di teman sendiri pun belum tentu gitu. Jadi kita bisa menampilkan, bisa menemukan, dan bisa mencari informasi yang susah kita dapatkan di medsos. Contohnya mungkin kitab apa atau tutorial apa seperti yang tadi yang Anda katakan tadi. Contohnya mungkin dari bestie juga, dari teman online juga yang mungkin kita baru ketemu terus kita ajak kenalan gitu. Dan kemudian yang kedua itu menjadi media komunikasi bersama bestie tentang belajar agama Islam bersama. Jadi mungkin dari Google Meet kayak Zoom ini. Nah, sekarang ini kita live di Zoom by the way. Live di Zoom, live di YouTube juga. Kenapa? Karena mungkin ya kita husnuzon aja, mungkin yang lain belum bisa datang, mungkin yang belum bisa untuk ada waktu, makanya kita live-kan Zoom, makanya kita live-kan YouTube agar tidak hanya kita aja yang dapat informasi. Jadi teman-teman di luar sana kita berikan informasi juga terkait dengan media digital dalam dunia dakwah ini. Dan kemudian yang ketiga, mudah melakukan berbagai ilmu tentang agama Islam kepada bestie yang lebih luas lagi. Contohnya mungkin sebentar lagi Anda tampilkan yang nomor 3 ini bagaimana maksudnya, terus sebentar lagi Anda tampilkan. Tapi yang intinya adalah kita bisa mengobrol seperti di Google Meet, di Zoom dengan tatap muka walaupun jauh jarak. Ada jualan. Siap. Next Ai. Next lagi. Nah, kembali. Satu kali. Siap. Dan banyak sekali ya. Jadi walaupun kita sudah berani untuk untuk bermain digital, untuk dakwah seperti teman-teman sekalian yang sudah berkecimpung di media dakwah digital dengan membuat postingan-postingan yang membangun, postingan-postingan yang bisa memberikan bermanfaat bagi orang lain dan bisa memberikan informasi tentang agama yang belum orang lain itu temukan. Jadi malah ditemukannya di kita. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Sudah kita bermanfaat bagi orang lain, mendapat teman lagi gitu. Jadi siapa di sini mungkin yang sudah mendapatkan teman online dari media digital? Ayandra sudah menemukan nih? Iya, gara-gara ini ya berarti ya. Jadi ini adalah keluh kesah Gen Z dan milenial dalam kedakwahan, dalam berdakwah di dalam media digital. Jadi banyak banget gitu. Ana sesekali mendapat keluhan dari teman-teman di Bondowoso terkait media digital ini banyak sekali. Yaitu yang satu, nah ini yang paling pentingnya ini, merasa tidak pantas karena nggak hafal 30 juz. Kita mah apa tuh ya, nggak hafal 30 juz juga, nggak hafal hadis, sok-sokan ceramah, sok-sokan bikin postingan-postingan dakwah ya. Nah, terus yang kedua, dapat siapa sini sudah dapat celaan, hinaan dan fitnaan dari fisik maupun non fisik? Siapa? Ya, ada sudah, belum ada ya? Nah, belum ada ya. Semoga aja belum ada ya, jangan sampai ya. Nanti bilang midalik ya.
Yang penting kita niatkan dari hati lillahi ta'ala untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan informasi. Karena apa ya, berdakwah ini bukan hanya tugasnya ustadz, bukan tugasnya para musyrif, bukan tugasnya guru, bukan tugasnya ulama, dan bukan tugasnya para tokoh Islam di seluruh dunia, tapi tugas kita yang mengetahui informasi apa yang tidak diketahui orang lain, kita share ke medsos gitu. Jadi jangan sampai kita tahu tapi kita tidak share. Karena ada kalimat dari Ustadz Adi Hidayat mengatakan, kalau kita mau share jangan nanggung-nanggung. Apa yang baru kita temukan dan itu baru kita pahami dan baru kita temukan selama ini, kita share. Kata siapa tahu teman-teman yang lain yang belum menemukan sampai detik itu juga akhirnya menemukan dari postingan-postingannya kita. Nah, itu dari postingan itu mungkin ada yang share. Nah, itu kan berpahala dan bermanfaat juga. Dan bukan hanya kita yang berpahala, tapi teman-teman yang sudah menge-share tentang postingan-postingan kita gitu. Jadi meskipun dapat celaan, hajar. Karena kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita sendiri. Jadi bagi yang mungkin naudzubillah min dzalik, tapi teman-teman mungkin di Zoom, bagi yang sudah mendapatkan celaan, fitnaan, tapi ini yang non fisik ya, cuma hanya perkataan yang mungkin sampai ngedown gitu, sampai galau berhari-hari. Tenang, kalau kalian butuh mungkin yang daerah Jember yang masih belum datang sini, kita ada kajian rutin setiap malam Minggu, yaitu mabar. Itu main bareng, majlisan bareng di Basecamp MG di Ataya Residen Bondowoso, Ataya Residen Jember gitu, di Perumahan Ataya. Jadi kita bisa mengayomi, bisa mendidik, dan bisa bagaimana caranya bertahan dalam yaumul akhir ini untuk tetap berkecimpung di dakwah tapi di profesinya masing-masing, entah itu mungkin di kerjaan, di kantoran, di sekolahan, di media digital, atau di freelance. Jadi dakwah itu luas gitu. Jadi bukan hanya seorang ustadz atau seorang habib atau seorang kiai atau seorang para ulama dan tokoh lainnya. Kita yang bukan anak pondokan itu bisa dan wajib bahkan gitu. Jadi ini tugas kita. Kemudian yang ketiga adalah ahi catur bas catur. Jadi yang ketiga ini yang Ana sebutkan tadi, bikin mental down karena galau karena hinaan, galau karena teman-teman pada menghilang. Nah, ini nih. Jadi sebelum Ana punya pengalaman pribadi ya. Jadi sebelum berkecimpung di dunia dakwah, tapi bukan digital, di dunia dakwah aja. Jadi sering nonton kajian dari 2017. Ana baru gabung di dunia dakwah dari 2017 sampai 2020 Ana niatkan lillahi ta'ala untuk memberikan informasi seperti konten-konten Ana, sambung ayat dan segala macamnya. Nanti ada salah satu juga yang Ana tampilkan contoh konten-konten yang bisa membangun, bisa memberikan informasi. Dan ini yang Ana sesali, bukan Ana sesali sih, Ana pahami, dan konsekuensinya itu kita terjun di dunia dakwah apalagi digital akan selain mendapatkan celaan atau fitnahan atau cemoohan, kita juga akan mendapatkan konsekuensinya teman yang hilang satu persatu, atau bisa jadi circle itu hilang. Maka dari itu kita di sini dirangkul bareng, diayomi bareng, dan dididik bareng oleh guru kita Al Ustadz Hutri gitu. Jadi di Majelis Gaul kita bisa merasakan kenikmatan teman surga, teman di taman surga Majelis Gaul, masya Allah. Jadi setelah mungkin teman-teman yang kehilangan arah, kehilangan semangat hidup karena teman dari kecil menghilang gara-gara kita pindah di dunia dakwah, berkecimpung di dunia dakwah, entah itu di sekolah, ya pokoknya di kehidupan pribadi lah. Nah, kita bisa menerima dengan lapang dada, kita bisa mendidik kalian
dan juga bisa mengayomi, memberi informasi bagaimana cara strategis untuk bertahan dalam dunia dakwah di yaumul akhir. Terus yang terakhir, Mas Catur. Nah, yang ini akhirnya putus asa ya, karena celaan, karena hinaan, karena juga hilang bestie yang teman masa kecil juga hilang, akhirnya putus asa dan gak mau dakwah lagi. Nah, itulah gunanya untuk majelis-majelis ilmu, salah satunya di majelis gaul ini kita bisa mengayomi, mendidik dan bertukar pikiran. Apa sih yang harus kita upgrade? Apa sih yang harus kita temukan di majelis gaul ini? Lanjut, Ai. Lanjut lagi. Nah, kemudian apa sih obatnya apabila merasakan seperti itu? Ada yang tahu? Ada 5 ini. Obatnya ketika merasakan tentang galau, tentang dimusuhi, tidak ditemani. Ada yang tahu? Ada 5 ini, 5 macam, 5 macam. Salat, betul. Terus berwudu, istighfar. Terus lagi ke guru. Terus Ainizar mungkin selawat, Ahi Hanif ngaji. Yang aja ngaret. Baik, di sini obatnya galau, sedih, murung, mental down, fisik down karena berhari-hari nangis mungkin di pojokan kamar ya kan, dimatikan lampu, ditutup jendela sampai mungkin sampai dengerin lagu-lagu galau ya. Ini yang pertamanya. Nah, ini niatkan dari hati untuk meraih ridho lillahi ta'ala. Jadi obatnya itu dalam menyembuhkan ini niatkan dari hati itu dakwah digital tuh untuk apa sih kita? Gitu. Jangan-jangan seperti katanya Kadam Sidik yang kemarin yang waktu di Masjid Jember, Masjid UNED itu, beliau mengatakan sebelum berpindah kepada Kadam Sidik ini, beliau mengatakan saya itu dulu dakwah itu gara-gara trending, gara-gara viral, wah itu seneng banget. Dari followers 1000 nyentuh 10.000, naik lagi. Jadinya dia ini galau gitu, galau karena belum pernah merasakan followers sebanyak itu gara-gara dakwah di TikTok, di Instagram. Jadinya banyaklah yang kenal beliau dari teman kuliahan, dari pondok abinya, abuyanya, dari lingkungannya banyak sekali. Dan ya pasti mungkin kena cemoohan lah ya, kena kalimat-kalimat yang tidak mengenakan bagi diri kita, bagi beliau juga. Jadinya beliau sempat curhat kepada TikTok, di TikTok dan di Instagram. Alasan kenapa beliau mengganti nama dari Basya Shiman ke Kadam Sidik itu ada semuanya di TikTok dan di Instagram, beliau menceritakan semuanya. Dan yang kedua, izin keriduan orang tua, umi dan juga abi. Jadi selain kita niatkan dari hati lillahi ta'ala untuk mencapai keriduan, kita juga harus izin kepada umi dan abi untuk dakwah gitu. Dakwahnya tujuannya apa ya? Itu tujuannya untuk mendapatkan ridho lillahi ta'ala, untuk memberikan informasi kepada teman-teman dan memberikan informasi kepada yang umum juga melalui media digital. Apabila gak mungkin lah orang tua, gak mungkin lah umi dan abi kita juga gak ACC kan, selama itu baik, selama itu positif untuk agama Allah pasti di ACC gitu. Kemudian yang ketiga, cari teman taat. Kameranya mati kayaknya ya. Kameranya mati. Ya, yang ketiga adalah cari teman taat gitu. Contohnya seperti ini, majelis ilmu, majelis gaul. Jadi ana selama berkecimpung di dunia dakwah, pas sebelum masuk majelis gaul itu anak bingung, jujur anak bingung harus cari kemana, karena majelis yang seperti ini, karena teman dan circle yang seperti ini sulit ditemukan. Ana pribadi menemukan majelis ini sekitar 4 tahun, dari 2017, 17, 18, 19, 20, 21.
dan baru gabung di tahun 2021, tepatnya di acara Ustadz Hanan Ataki konser langit yang mencekam di alis lah. Nah itu Ana dulunya meniat seperti menjadi peserta aja gitu. Jadi hari pertama ini juga kontribusinya oleh Uti Farah, teman Ana pribadi, teman Ana di SMA. Beliau yang sampai saat ini juga Dia yang menjerumuskan ya. dia banyak pahala gara-gara Ana masuk ke sini gitu. Jadi Ana sempat posting story kapan ya Ana bisa melihat kajian Ustadz Hanan Ataki. Jadi Ana dulu sempat di Kediri itu dari tahun 2018 sempat ikut kajian beliau dengan harga 50 mahasiswa. Jadi ada di Gumul Kediri, di gedung Gumul Kediri itu gabung di situ cuma 1 kali, dan ya qadarullah alhamdulillah Ana berkesempatan lagi di tahun 2021 bulan Juli kalau enggak akhir tahun itu Ana sempat curhat tuh di medsos, di story Instagram, di story WA, di story WA, kapan ya Ana bisa mengikuti kajian beliau lagi, Ana bisa mengikuti informasi tentang dakwah beliau. Nah kemudian itu tepat pada 5 menit kemudian, Ana masih ingat, 5 menit kemudian Uti Farah ngerespon story Ana, Akhir Rafi, antum nggak tahu ya, seminggu lagi kalau nggak 3 minggu lagi Ustadz Hanan ke Jember. Loh iya kah? Gitu Ana kaget langsung. Ana juga pas detik itu juga Ana kaget karena Ana pingin sudah berangan-angan kapan ya bertemu beliau lagi Ustadz Hanan lagi. Iya kah gitu. Iya Akhir Rafi, langsung dikirimin postingannya admin Mas Robi Akhir Robi. Nah itu macam itu korbannya admin juga ya. Nah jadi seperti itu, Ana langsung daftar. Ana masih canggung tuh sama Akhir Robi, Mas Robi masih manggil Mas, padahal teman Ana ya masih manggil Mas Robi, izin Ana untuk sudah daftar kepesertaan, bagaimana selanjutnya? Oh iya Ahi, Ana masukkan di grup ya, akhirnya dimasukkan. Nah itu sudah, Ana belum kenal sama Ustadz, nomornya Ustadz yang mana belum kenal, tapi ada postingan di situ kayak schedule tentang rapat. Nah wah ini kayaknya rapat seru ini kayaknya ya, rapat tentang acara tersebut. Jadi Ana langsung gercep baca rapatnya jam sekian di tempat sekian. Itu waktu Ana pertama kali rapat di Al Mubarak sore hari. Akhir Robi masih pakai seragam kantor Ustaz. Bukannya putih hitam dari kantor, dari sekolahan. Jadi dari situ Ana kenalan langsung, dan Ana juga kenalan sama Ustadz, ta'arufan juga. Dari situ, dari semula peserta jadi kepanitiaan di rapat yang kedua, yaitu di Masjid Ataya. Nah dari situlah Ana, jadi Ustadz belum tahu Ana bisa multimedia. Jadi Ana pertama diamanahkan oleh Ustadz menjadi bodyguard VVIP. Nah bodyguard VVIP untuk yang VVIP dan narasumber gitu, sama Mas Rudi juga, dan sama Mas Edwin kan ya seperti itu. Setelah itu pas selang beberapa hari, 2 hari kemudian rapat lagi, kalau enggak 1 minggu kemudian rapat lagi. Nah kemudian Ana tiba-tiba diamanahkan, disuruh megang bazar yang belum pernah pengalaman sekali. Disuruh megang bazar yang Ana agak kesulitan di Bondowoso juga, apa ya bazar itu. Nah kemudian itu akhirnya berlanjut, selesai sebadah itu Ana langsung buktikan kepada Ustadz kalau Ana bisa megang multimedia seperti mungkin Instagram ya, seperti live streaming ini. Jadi selain Ana ada Mas Catur juga, ada Ayatar, ada Akhir Robi juga yang bisa megang multimedia. Dari situlah Ana sampai sekarang. Ana juga sempat izin sama Ustadz dulu, Ustadz Afwan sebelumnya Ana izin untuk megang multimedia dalam perkembangan medsos nyaman di gaul. Oh iya, Ana amawi kita padol gitu. Ana izinkan. Jadi diizinkan sama Ustadz setelah sebada acara Ustadz Hanan di konser langit. Terus lanjut lagi.
Nah, ini cari circle dan kelompok antil jannah, contohnya di majelis gaul juga. Jadi selain cari teman tuh cari circle itu sulit kayaknya ya, butuh bertahun-tahun kayaknya ya. Enggak sih, maksudnya kalau anak pribadi butuh bertahun-tahun karena susah menemukan circle yang seperti ini gitu. Jadi kalau ada teman baik, jadi circle yang bisa dipertahankan dengan baik itu circle yang baik gitu. Jadi mungkin yang bisa mengingatkan dengan sholat, mengingatkan ngaji juga, mengingatkan tentang kebaikan, itu sangat sulit karena di zaman akhir ini kalau kalian tahu banyak sekali yang menjerumuskan. Bahkan teman kantor Ana sendiri, bukan kantor kerjaan ya, kantor usaha itu banyak sekali yang Ana ngajak aja, ayo sholati, enggak nanti masih kerjaan. Lah, itu kerjaan dunia. Gimana kalau kita nanti ditanya belum siap gitu loh. Kita kerjaan dunia aja udah maksudnya udah ikhtiar banget, udah berusaha banget. Bagaimana nanti tiba-tiba kita kerja, di mana kemudian kita wafat, kan gak ada yang tahu gitu. Jadi wafat itu gak nunggu umur, gak nunggu sehat aja bisa meninggal loh. Kita aja nanti kedepannya ini gimana gak tahu juga gitu loh. Jadi sehat itu tidak berkepastian untuk meninggal, untuk wafat. Jadi bagaimana caranya di sisa hidup kita yang masih muda, masih single juga ya, walaupun belum keluarga ya, masih single, kesempatan kita untuk meraih informasi atau ilmu-ilmu yang mungkin kita bisa belum dapat, hajar terus gitu. Meskipun terhalang urusan kantor, ya fadol lah. Urusan kantor itu kan emang urusan pertama kita. Karena kalau kita nggak kerja ya, kita nggak ikhtiar untuk mencari rezeki, ya juga nggak akan dapat gitu loh. Jadi rezeki itu bukan ditunggu tapi diikhtiarkan. Jadi bagaimana caranya kita menjemput rezeki dengan cara masing-masing. Mungkin sekolah, mungkin kuliah, mungkin kantor, mungkin usaha, mungkin berdagang, atau mungkin dengan kerjaan desain grafis atau freelance dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah join to majelis ilmu gitu. Jadi percuma kita mendapatkan teman, percuma kita mendapatkan circle, percuma kita mendapatkan sahabat antar jannah, tapi tidak kita dapatkan, tidak gabung di majelis ilmu, itu percuma. Karena di majelis ilmu itu adalah salah satu cara kita untuk sekolah seperti madrasah, seperti pondokan. Nah, salah satunya di majelis gaul ini, seperti di majelis gaul ini kita bukan kebanyakan bukan anak pondokan, tapi kita bagaimana kita niatkan di majelis gaul ini untuk mencari informasi, untuk mencari ilmu agama yang orang-orang lain dapatkan seperti di pondokan. Jujur anak pribadi sangat bersyukur sekali masuk majelis gaul ini. Karena apa? Karena guru kita Al-Ustadz Hutri itu tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang apa yang kita kerjakan, tidak memandang apa yang kita hidupi sehari-hari. Contohnya mungkin kita nggak pondok, nggak boleh gabung, nggak gitu. Jadi Ustadz Hutri itu menerima kita dengan lapang dada, dengan keriduan lillahi ta'ala. Untuk apa? Untuk bersama-sama mencari informasi, mencari ilmu agama yang seperti kita dapatkan di pondokan. Walaupun kita bukan anak pondokan, walaupun kita bukan belajar ilmu agama di pondokan gitu. Lanjut Ai. Nah, sebelumnya kurang sebelah kiri. Nah itu. Nah sebelum sudah. Dan yang terakhir itu, sebentar Ana buka ya. Dan terakhir itu kita niatkan
seperti dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurul lakum aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi, siapa sih yang nyuruh kita dakwah? Karena manusia, karena makhluk. Siapa sih yang nyuruh kita dakwah? Karena followers. Siapa sih yang nyuruh kita karena attention, teman-teman, followers dan netizen? Bukankah Allah menyuruh? Bukankah Allah menyuruh kita dakwah karenanya? Bukankah Allah menyuruh kita dakwah karena agamanya? Jadi karena teman-teman sekalian yang mungkin ya galau, terkena hinaan, terkena fitnaan, terus kemudian galau, kemudian down fisik, down mental, ya karena kalian sendiri yang mengakibatkan dan karena kalian sendiri yang meniatkannya salah gitu. Karena dalam di perkataan salah satu konten kreator, lupa nah, yang muda siapa ini, lupa. Aida ya, Agam Fahrul, beliau mengatakan di salah satu tironya, percuma kita dakwah karena manusia, percuma kita dakwah karena followers, percuma kita dakwah karena attention, dan percuma kita dakwah karena followers dan netizen. Kita akan capek, kita akan berkeluh kesah, kita akan galau. Karena apa? Dakwahku kok cuma segini-gini aja ya, dakwahku kok gak rame ya, dakwahku kok sepi ya. Nah, ya salah kalian sendirilah. Dakwah karena manusia itu salah, karena dakwah karena selain mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu salah. Karena itulah dakwah kita niatkan dari hati untuk Allah, lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala dan untuk agamanya. Karena pada surat Muhammad tadi ayat 7, karena kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Dengan cara apa? Dengan cara dikuatkan mental, dengan cara dikuatkan hati, dengan cara dikuatkan fisik, dengan cara dipertemukan oleh teman-teman taat, sahabat antil jannah, circle, maupun keriduan dari orang tua juga. Terus kemudian lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh ya video tentang dahsyatnya medsos itu seperti apa, dan bermanfaatnya itu medsos seperti apa. Ini Ana bocorkan sedikit. Ini adalah salah satu teman Ana, karena Ana belum bisa mendapatkan atau bisa mengalami seperti ini. Jadi Ana ngambil dari video salah satu teman Ana, kreator digital, salah satu YouTuber juga yang bernama Fadil Channel. Nah, ini bisa di setel lah. Ini adalah salah satu video yang beliau berhasil memualafkan seorang akhwat yang dimana di tempat itu minim sekali ajaran-ajaran Islam. Beliau ini belajar agama Islam selama 3 tahun dan belum belum mampu untuk mualaf karena masih belum ada guru di tempat itu. Silakan aja Fadil. Nah, ini prosesnya untuk dia menjadi mualaf. Yes. Can you like this? Jadi beliau mualaf dengan cara online melalui Ome TV salah satunya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there is no God beside Allah, and I bear witness that the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Allahu Akbar. Right now your
Muslim. You are Muslim right now. Maria. You're a Muslim right now. Oh my god, Alhamdulillah. Congratulations. Oh my god. You're really Muslim right now. You already said the Shahada. And you follow with the right. And for real, you're Muslim. Mu'alif. MashaAllah, tabarakallah. Just cry if you wanna cry. Are you okay? Yeah. If you cry, that means you have a love from Allah. How we can meet each other at a time if there is no mean from Allah like this? I always believe that. So many people on Omid TV, but why we can meet each other if there is no mean from Allah? Until you do it, you did Shahadat right now, and you already became a Muslim for real. It's a came from Allah. It's the way from Allah, Maria. I'm so real, not lie. You make a lot of Muslim happy because of this. It's come from Allah. After 3 years you learn about Muslim and Islam, and right now you're for real become Muslim. You can pray, you can do fasting, you can do the rules from Islam. You already know that before you took Shahada. MashaAllah, tabarakallah. Congratulations. Just cry if you wanna cry now. It's okay. Are you Muslim? You're a Muslim right now. Oh my god. I'm so happy. Your God right now is Allah. I'm so happy. You're a real Muslim. Operator tidak profesional. Don't be shy. For real. You can say Assalamu alaikum. You can say the knowledge that you've been learned before. Al-Fatiha, right? You already know that before. You taught me. Say again. Say again.
It will make you more. Oh, I can't, I'm crying, I can't Okay. speak. Belum. Nah, holas itu. Nah, tahan di situ dulu. Nah, jadi Ana mau ceritakan sedikit tentang video itu maksudnya apa. Jadi teman Ana ini sekitar 3 bulannya lalu, kalau nggak 5 bulannya lalu, dia kan aktif di YouTube ya, YouTube, TikTok, dan Instagram. Nah, dia ini seorang YouTuber yang berkecimpung di dunia dakwah dalam Omi TV. Jadi dia aktif di dunia dakwah itu di Omi TV sekitar jam 9 sampai jam 4 pagi sampai subuh. Jadi tujuannya beliau ini di Omi TV untuk apa? Untuk mengenalkan Islam, untuk mengenalkan inti dari Islam itu apa, maknanya Islam itu apa. Ya, salah contohnya beliau menemukan sebuah target, sebuah akhwat, bukan sebuah sih, salah satu akhwat yang dimana akhwat ini mau masuk Islam, sudah mempelajari Islam itu sekitar 3 tahun. Tetapi kenapa baru mu'alaf? Kenapa baru bisa mu'alaf pada saat itu? Karena dia belum bisa menemukan sebuah mursyid, guru ala ustazah di dalam kehidupannya dia, di dalam rumahnya dia, di domisilinya dia. Jadi beruntung sekali ketika kita sudah seperti ini, kejadian seperti ini, beruntung sekali sehingga kita bisa bermanfaat, sehingga bisa menuntun orang bisa masuk mu'alaf itu, masya Allah sekali. Ana sampai saat ini pingin, tapi belum ada waktu mungkin dari Allah ya. Karena Ana juga pingin pengen mu'alaf, pengen memu'alafkan seseorang gitu dengan ilmu yang terus Ana gali melalui kajian holakoh, melalui kajian seperti ini. Beliau ini juga Rizky Fadil ini juga teman Ana di konten kreator juga. Beliau tinggalnya di Bogor dan juga muridnya Habib Syekh siapa lupa Ana. Pokoknya di Bogor itu, di sekitaran Bogor. Nah, Habib Mahdi Segaf. Karena anak juga Segaf. Nah, Habib Mahdi Segaf, beliau juga muridnya Habib Mahdi. Jadi beliau sebelum memu'alafkan seseorang akhwat ini, beliau curhat kepada Habib Mahdi tersebut. Ya Habib, bagaimana Ana kelanjutannya tentang konten Ana ini? Apa Ana lanjutkan? Apa Ana berhentikan atau Ana lanjutkan? Karena Ana belum siap untuk menanggung resikonya. Karena kalau Ana pribadi juga merasakan gitu. Kalau kita belum mempunyai ilmu, kalau kita belum mempunyai pengetahuan tentang memualafkan seperti ini, ya kita nggak bisa gitu loh. Kita harus gali ilmu dulu sebelum melakukan aksi itu. Kita harus belajar dulu kepada mursyid, kepada guru-guru online, kepada guru-guru agama kita. Di dalam mentor kehidupan kita itu kita harus menggali dulu gitu. Bagaimana caranya, bagaimana strategisnya, bagaimana ilmunya. Jadi ini video ini cuma endingnya gitu. Kalau kalian boleh lihat ada 3 part, kalau nggak ada 4 part itu. Jadi sebelum 1 itu yang video pertama itu perkenalan, yang ngobrol-ngobrol biasalah seperti seperti ngobrolnya tentang kehidupan sehari-hari. Terus kemudian malah masuk ke intensif, ke curhat-curhat, cerita-cerita tentang Islam, bukan tentang yang lain ya, tentang Islam, tentang ilmu-ilmu agama, dan akhirnya berlanjut ke Zoom atau ke Google Meet kalau nggak salah. Jadi beliau minta akun Instagram, kontek-kontekan, curhat-curhatlah di situ, apa menjadi keluhannya, apa menjadi masalahnya, karena dia masuk Islam tapi dia tidak memiliki tidak memiliki guru untuk membimbing dan meluruskan atau menunjukkan jalan bagaimana caranya dia masuk Islam. Alhasil ketemulah di Omi TV dengan teman Ana ini, ya namanya Rizky Fadil, seorang Omi TV dalam dunia dakwah, seorang pendakwah dalam dunia Omi TV media digital. Jadi yang seperti Ana tadi bilang, kalau kita bisa memanfaatkan media digital dengan penuh keridhaan dari lillahi ta'ala, dari Allah lillahi ta'ala, kita bisa mendapatkan pengalaman seperti ini. Yakin Ana, yakin. Walaupun tidak sekarang, walaupun tidak 1 tahun ke depan. Karena beliau ini menginginkan dan meniat dari dalam hati
Beliau menceritakan di story Instagram 2 tahun yang lalu. Dia curhat, bagaimana ya kalau aku pribadi bisa memualafkan seseorang, entah itu ahwat, entah itu ikhwan. Alhasil barakallah ya, terjadi kun fayakun, akhirnya dipertemukan oleh seseorang yang ingin masuk Islam tapi tidak tahu caranya. Dan tidak hanya satu, beliau berhasil memualafkan 3 akhwat dalam kurang lebih 3 bulan kayaknya, kalau gak 4 bulanan. Jadi sama seperti tentang tentang strateginya itu, curhat-curhat, apa menjadi keluhan masalahnya, apa menjadi problem di kehidupannya gitu. Jadi anak harap sampai detik ini kalian bisa strong, bisa kuat dalam dunia dakwah yang berkecimpung dalam media digital salah satunya. Karena media digital ini beda dengan media dunia nyata. Dunia maya itu beda dengan dunia nyata karena bukan hanya kita, bukan hanya lingkungan dunia nyata yang mencibir, melainkan sampai seluruh dunia, sampai ya di kehidupan internet lah gitu. Mungkin dari luar negeri atau dari luar pulau ya, sebagai macamnya lah gitu. Jadi untungnya kita di majelis ilmu ini kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan kekuatan untuk bersama-sama menolong agama Allah, untuk bersama-sama mencari ilmu agama Allah agar bisa bermanfaat bagi orang lain, contohnya seperti ini. Jadi harus strong, harus kuat mentalnya, karena kita karena kita sudah diayomi dengan baik, dibimbing dengan baik oleh guru kita Al-Ustadz Putri di Majelis Gaul. Karena kalau beliau nggak tahu, beliau akan tanya kepada gurunya juga, dan gurunya kalau nggak tahu tanya juga. Jadi nggak berhenti di Ustadz Putri aja. Jadi kalau Ustadz Putri belum mengetahui jawabannya, beliau akan mencari sampai ketemu, baru beliau sampaikan ke kita gitu. Jadi kalau seperti anak contohnya kemarin, bagaimana ya Ustaz jika begini-begini. Nah, itu kita diajarkan dalam intensif. Seperti mungkin kendaraan, bagaimana ya Ustaz kalau ada masalah begini-begini. Nah, itu kita diberikan jawaban dengan langsung ngeklik gitu loh. Jadi enggak tanya-tanya lagi, enggak ambang-ambang, enggak 50-50 lagi. Jadi langsung, wah naam ya, kayaknya betul juga ya. Jadi langsung ngeklik, langsung nyampe ke hati gitu. Jadi melekat gitu loh. Jadi begitu untuk video tentang Ome TV, dan lanjut Ai. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang tahu medsos Ana di YouTube itu membahas tentang apa, yaitu sidak sharing ilmu dunia akhirat. Jadi ini salah satu dengan Kak Rizka, CEO-nya komunitas wanita Muslim Bondowoso kalau nggak salah. Nanti Ana tampilkan di bawah. Wanita Muslim Bondowoso. Ana ini dikenalkan oleh Ana dikenalkan oleh Ukhti Farah. Nah, Ukhti Farah juga muridnya beliau, dan ini juga temennya Ukhti Devinalita. Kalau Devnat kan itu sebagai mentornya, seperti pengajarnya di dalam Muslimah Bondowoso. Nah, kalau ini sebagai CEO-nya. CEO itu sebenarnya Chief Executive Operator ya, untuk ngatur ya. Nah, seperti itu untuk ngatur-ngatur CEO-nya. Boleh di-start lagi? Masih ada orang-orang yang mau menjaga Masjid Al-Aqsa. Berarti akidah kita masih terjaga. Termasuk sampai saat ini akidah kita masih aman, insya Allah. Dan teman-teman tahu Masjid Al-Aqsa itu disandingkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1, surah ke-17 ayat 1. Di situ Allah menceritakan tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7, gitu ya. Allah menyandingkan, Allah saja menyandingkan teman-teman antara Masjidil Haram dengan Masjidil Al-Aqsa. Allah mengistimewakan tempat ini. Kenapa kita enggak? Gitu loh. Allah aja mengistimewakan tempat ini. Kenapa kita enggak? Kenapa kita acuh dengan saudara-saudara kita di sana? Kameranya Padahal mati. kita tahu Rasulullah pernah mengatakan bahwa Kameranya Syam mati. itu adalah barometer umat. Dan kalau misalnya penduduk Syam itu adalah barometer umat, ketika
mereka itu sekarang berusaha untuk melawan Zionis Israel, berarti akidah kita masih aman. Kita pun juga di sini di luar melawan Zionis itu dengan apa? Dengan terus share tentang Palestina gitu. Keadaan Palestina itu berarti masih aman. Bayangkan jika barometer umat itu sudah nggak ada yang bela Masjid Al-Aqsa, nggak ada nih misalnya. Kamera mati. Berarti apa yang terjadi? Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kita ada di tangan Zionis Israel. Ketika berada di tangan Zionis Israel itu adalah gerbang pertama mereka untuk membuka Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu teman-teman yang harus kita pahami itu. Saudara-saudara kita di Palestina itu memperjuangkan kehormatan seluruh umat Islam di dunia. Mereka itu punya kesempatan kalau untuk keluar, tuh banyak kesempatan yang mereka dapatkan. Tapi apa? Karena mereka tahu Allah itu memberkahi tempat itu. Ketika mereka syahid, ketika ada bom jatuh, kalau mereka keluar rumah, mereka tuh bukan tanya siapa yang mati, tapi siapa yang mempunyai kemuliaan hari ini. Maksudnya apa? Siapa yang punya kemuliaan untuk syahid di dalam Allah hari ini. Mereka tahu, mereka berjuang untuk itu. Dan kita lihat mereka diusir dari Masjid Al-Aqsa. Mereka mau sholat, mereka nggak bawa senjata, mereka nggak bawa apa-apa, mereka hanya membawa sejadah di sana sama Al-Quran. Kita gitu ya, kita sekarang umat Islam itu terpecah. Merasa banget. Umat Islam itu terpecah. Bukannya terpecah kayaknya asing juga. Dan teman-teman yang berada di dunia dakwah sekarang, bagaimana caranya? Jangan pernah merasa kelompok kita lebih hebat dibandingkan kelompok dakwah yang lain. Tapi apa? Bersinergilah. Karena umat ini butuh untuk disatukan. Agar apa? Agar salah satunya adalah Masjid Al-Aqsa itu bebas dari Zionis Israel. Kebangkitan Islam kembali lagi. Itu sih. Jadi jangan pernah melupakan Palestina. Jangan pernah. Itu tanah berkah. Kalau teman-teman mau kehidupannya berkah nih, sekarang Ramadan, kalau mau hartanya berkah, kehidupannya berkah, salah satunya adalah kita harus memberikan rezeki, dan berupa hadiah. Ya, Ustadz Husain Gaza mengatakan kita nggak boleh bilang sedekah kepada saudara kita di Palestina, karena sebenarnya mereka itu bukan layaknya mendapatkan sedekah, tapi hadiah karena mereka sudah menjaga Masjid Al-Aqsa. Karena kalau bukan mereka bakal nggak ada. Kalau nggak ada mereka, teman-teman, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu udah nggak ada. Kita nggak bisa pergi umroh, kita nggak bisa pergi haji, karena Masjid Al-Aqsa itu adalah gerbang bagi mereka untuk menghancurkan umat Islam. Bayangkan kalau misalnya udah nggak ada akidah, berarti udah nggak percaya Allah kan? Barometer akidah loh, barometer iman penduduk Al-Aqsa itu. Berarti akidah udah nggak ada, berarti ya udah masuk aja gitu kan ya. Ketika Masjid Al-Aqsa udah diambil, udah masuk aja gitu. Nauzubillah min dzalik. Kita itu umat yang nggak pernah melihat Masjid Al-Aqsa itu merdeka. Dan Rasulullah juga sama. Rasulullah juga nggak pernah lihat Masjid Al-Aqsa itu merdeka. Tapi Rasulullah bisa kita baca di dalam Sunan Nabawi, beliau membuat roadmap untuk bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ayo kita lihat bagaimana Rasulullah, kita contoh bagaimana Rasulullah itu membuat roadmap itu. Salah satunya adalah menyatukan umat Islam. Jangan pernah sampai kita itu malah menyakiti hati sama muslim. Afan ya teman-teman, agak lama ya. Apa lagi? Karena kalau teman-teman di Zoom tahu, ini Ana ada di belakangnya layar proyektor, jadi nggak bisa mantau. Jadi Ana butuh device untuk bisa memantau dari HP. Langsung Atar.
Lanjut sudah. Nah, lanjut lagi. Sip. Op. Nah, kemudian hasilnya apa? Dalam kita berdakwah di media digital? Ada yang tahu? Itu ada 3. Ada yang tahu hasilnya apa? Mungkin teman-teman Ahi Hendra, Ayanif, hasilnya apa kita berdakwah di media digital? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ayanif kayaknya tahu tuh, mikir-mikir tuh. Ada yang tahu? Lanjut. Yang pertama, Ahiyatar, 1 kali pencet. Nah, hasil dakwah melalui media digital adalah bermanfaat bagi penerima informasi. Seperti yang tadi yang sudah kita lihat di Ome TV, si target berhasil menemukan ikhwan yang berhasil dibimbing dianya untuk masuk Islam atau bisa disebut mu'alaf gitu. Lanjut. Menolong agama Allah, lagi-lagi seperti Quran Muhammad ayat 7 tuh, yang intan surullah yang surukum, bagaimana kita menolong agama Allah, Allah pasti menguatkan kita, menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Mendapatkan kebaikan dan niat kita. Nah, itulah yang kita dapatkan ketika kita berhasil, berhasil mendapatkan sebuah goals atau happy ending terkait dengan media digital tersebut gitu. Jadi kita bermain-main dengan media digital, berkecimpung di dunia dakwah itu kita bisa mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan kita bisa mendapatkan teman, circle, apalagi majelis ilmu, apalagi masuk di majelis ilmu. Nah, itu yang akan kita dapatkan sebagaimana kita sudah berusaha berikhtiar di media dakwah digital. Ada yang lanjutin dong satu. Next. Nih, karena bisa jadi yang pertama bermanfaat bagi penerima informasi, karena bisa jadi yang kita share adalah informasi yang orang lain cari-cari selama ini. Seperti yang katanya Ustadz Adi Hidayat tadi, jangan lelah-lelah untuk share, karena bagaimanapun juga ketika kita share dan orang lain mendapatkan itu, itulah yang orang lain cari selama ini. Itulah yang orang lain cari selama ini, untuk bagaimana caranya orang lain itu bisa menemukan tentang informasi yang sudah mereka cari gitu. Afan ya untuk teman-teman Zoom ya, karena teman-teman Zoom kita lagi ada kendala, yaitu gerimis cuacanya dan kita lagi di luar. Jadi afan pengertiannya, kita akan lanjutkan sebagaimana semestinya. Jadi kita para panitia masih membenarkan agar nyaman dan aman. Lanjut ya, oke, fadl, alhamdulillah. Canggih aslinya. Masya Allah. Jadi yang kedua adalah menolong agama Allah. Jika diniatkan akan apa ini? Ya Allah. Jika diniatkan dari hati, Gak ketahuan rek. Di zoomnya rek. Nah, jika diniatkan dari hati untuk jalan dakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan menolong kita. Seperti lagi-lagi seperti Quran surat Muhammad ayat 7. Lanjut.
Dan juga yang ketiga mendapatkan kebaikan dari niat kita. Seperti pertama bertemu sahabat taat antil jannah via online. Via online ini, Masya Allah. Dan yang kedua adalah menemukan majelis ilmu yang dapat mendekat apa ya? Membuat hidup kita terarah dengan baik gitu. Jadi seperti yang anak katakan tadi, kita percuma punya teman, punya circle, tapi tidak bersama-sama majelis ilmu itu percuma gitu. Jadi bagaimana caranya kita sudah menemukan teman, sudah menemukan circle, sudah menemukan bestie, ya kita ajak lah gitu ke majelis ilmu. Karena kalau kita tidak diajak percuma gitu. Percuma, karena di majelis ilmu itu adalah tempat-tempatnya para tokoh agama Islam, tokoh Islam gitu. Ya salah satunya seperti ustadz, seperti musyrif, seperti habib yang akan mengarahkan kita lebih konkret, yang akan mengayomi kita lebih sabar, yang akan mendidik kita lebih lagi dengan ilmunya yang luas gitu. Karena ustadz, habib dan para tokoh Islam di seluruh dunia itu beliau mempunyai guru masing-masing, yang dimana itu langsung bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, yang seperti anak katakan tadi, ketika Ustadz Tuti belum bisa menemukan jawaban, ketika Ustadz Tuti belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, beliau akan menanyakan terkait pertanyaan kita kepada gurunya lagi, dan begitu seterusnya sampai beliau mendapatkan informasi jawaban yang pas, yang bisa menembus ke hati kita, lalu kita akan menangkapnya dengan niat lillahi ta'ala dan menyerap informasi tersebut lalu mengamalkannya ke kehidupan kita. Lanjut. Salah satu contohnya adalah majelis gaul. Nah, ini kayaknya happy ending ini, udah terakhir kayaknya. Jadi di majelis gaul itu majelis apa sih? Banyak orang jujur ya, ana sempet di TikTok itu yang seperti ana kasih tahu teman-teman di grup kita, banyak sekali di TikTok itu bertanya-tanya, emang majelis gaul itu apa? Kok aneh namanya? Majelis kok gaul? Nah, banyak sekali. Emang ada ya majelis seperti itu di Jember? Nah, ana itu akan menjawabkan di sini ya. Tuh di sini. Yang era-dakwah.com bisa di-pin biar nggak tutup yang lain di Zoom. Ini. Jadi majelis gaul itu didirikan oleh pendiri kita, guru kita Al-Ustadz Tutri tanggal 17 Agustus 2017 oleh guru kita, dan mendirikan majelis ilmu bertujuan untuk mengayomi, mempertemukan kita dan mendidik kita sebagaimana ilmu-ilmu pondokan yang kita tidak rasakan tapi kita rasakan di sini gitu. Jadi untuk meluruskan, membimbing dan mengayomi kepada pemuda-pemudi yang mungkin kehilangan arah dalam kehidupannya. Jadi mungkin dari keluarganya mungkin yang jarang diberikan ilmu-ilmu agama, dari circle-nya yang mungkin jarang untuk ibadah. Nah, itulah tempatnya majelis gaul. Karena majelis gaul itu tidak hanya orang pondokan aja, jadi umum. Sekolah bisa, latar belakang sekolah bisa, latar belakang usaha bisa, latar belakang wirausaha bisa, semuanya bisa. Pengangguran juga bisa. Pengangguran juga bisa. Jadi yang penting kita niatkan mencari ilmu lah, mencari ilmu untuk ilmu yang lebih baik dan bermanfaat untuk agama Allah. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin teman-teman yang lain belum mengetahui apa sih itu Islam sebenarnya, bagaimana cara mengenalkan Islam kepada kehidupan kita, bagaimana cara mempraktikkan Islam kepada kehidupan kita. Nah, itu kan masih belum banyak yang tahu ya. Itulah gunanya kita berkumpul di majelis gaul dengan latar belakang berbeda-beda, dengan kehidupan yang berbeda-beda juga.
Karena Ustadz Huti itu tidak memandang siapa kita, tetapi Ustadz itu memandang siapa kita untuk majelis gaul itu niatnya untuk apa gitu. Karena apa ya, kalau kita niatnya udah beda ya kita nggak akan seperti ini, kita nggak akan berkumpul seperti ini. Pasti banyak yang cekcok, pasti banyak yang problem, pasti banyak tukaran. Karena kita di sini satu misi, satu visi, ya kita berkumpul di sini seperti sekarang. Tiap hari ngadain kajian, tiap hari ngadain mabar, main bareng, majelis bareng gitu. Jadi kalau kita tidak satu misi, satu visi, kita akan bentrok habis-habisan. Karena kalau sudah niatnya bukan lillahi ta'ala, pasti berantakan, pasti musuhan gitu. Pasti fitnah-fitnah, ilmu-ilmu dajjal dikeluarkan semua, bahasa hewan dikeluarkan semua gitu. Pasti amarah dari jin dan syaitan pasti akan memasuki diri kita. Jadi itulah gunanya guru kita Al-Ustadz Huti untuk mendidik kita bagaimana cara untuk strategis dakwah di media digital, di dunia maya, di dunia nyata, dan bagaimana bisa kita merangkul dan mengayomi orang-orang lain, teman-teman yang masih belum, apalagi di Zoom, teman-teman yang masih belum punya guru atau mentor dalam kehidupannya, gabung di sini. Kita bisa mengajarkan kalian bagaimana strategis dakwah dalam menguatkan diri kita di dalam kehidupan dakwah yang main medsos, dalam kehidupan medsos yang tidak main medsos ya, dalam kehidupan dunia nyata gitu. Karena banyak sekali teman-teman anak pribadi di Bondowoso banyak kehilangan arah, tapi dia nggak mau gitu. Karena namanya majelis gaul ya, anak percuma mengatakannya sebenarnya, tapi belum pernah pengalaman mereka. Artinya belum pernah pengalamannya itu, belum merasakan esensinya majelis gaul itu apa. Kan mereka pikir majelis ilmu itu seperti anak pondokan, seperti jam 3 tahajud, seperti tiap hari tilawah Al-Quran, tiap hari ketemu terus ngaji kita, ngaji apa. Anu udah berkali-kali mengatakan kalau majelis gaul itu tidak seperti itu, beda banget. Tetapi kehidupannya seperti anak pondokan asli. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Ana sudah berkali-kali kepada teman Ana yang di Bondowoso yang sampai disebutkan namanya, ahi, kalau memang antum pengen majelis ilmu tetapi tidak kuat untuk merasakan langsung di pondokan, gabung di majelis gaul. Karena majelis gaul ada majelis ilmu yang beda dari kesemuanya. Ustadznya aja gaul, apalagi majelisnya, gitu Ana. Jadi muridnya tuh juga muridnya berbagai macam, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kantoran dan segala macam. Dan majelis gaul itu berasal dari kata Goniyatul Ulum yang memiliki arti apa ini, lupa. Kekayaan untuk membuat ideologi pembelajaran tahfidz Al-Quran pada generasi milenial. Jadi apa ya, artinya apa? Kebanyakan kan sekarang kan ya teman anak itu nggak tahu baca Al-Quran gitu. Jadi masih ikro gitu. Bukan nggak tahu baca Al-Quran, dia sudah lama gitu. Jadi anak pas bertemu beliau dengan medsos, ini lagi manfaatnya medsos itu apa, bisa bertemu dengan online dan qadarullah ya satu kota gitu loh. Jadi anak ajak beliau, tapi beliau masih belum punya waktu ya, insya Allah kesinilah nanti kapan-kapan. Anak ikhtiarkan lagi, anak maksimalkan lagi untuk mengajak gitu. Karena dari anak pribadi masuk sini ya karena teman anak tadi, si Utifara tersebut, si Ahwa tersebut gitu. Jadi anak nggak mau sampai anak berhenti di sini tanpa mengajak, itu anak nggak mau. Karena kita berkumpul di sini, anak bertemu kalian juga nggak mungkin sampai detik ini kalau bukan karena perantara anak tadi itu. Jadi kalau bukan perantara anak tadi yang Ahwat tadi itu, anak belum tentu bisa masuk di majelis ilmu sampai detik ini. Ya karena beliau tadi, karena mungkin mukjizat dari Allah ya, keajaiban dari Allah, anak bisa berkumpul dengan teman-teman antil jannah, teman-teman soleh, teman-teman yang bisa membangkitkan spiritual Islam yang hilang karena mungkin pernah di sini entah kena suasana rumah, suasana lingkungan di rumah hilang jadinya gitu. Karena anak pernah mendengarkan ya dari kata Abuya Yahya, emang kita di sini, emang kita di majelis ilmu itu
imannya meningkat sangat kayak malaikat malah. Masya Allah. Jadi apa ya, seperti tiba-tiba bisa baca Al-Quran, seperti tiba-tiba bisa holako, bisa seperti sekarang anak ini seperti presentasi. Coba nanti pulang di rumah, hilang itu iman, kendor tuh iman, sholat jarang, terus sholat malas. Coba kita di sini, kalau kita nggak mau sholat kan, ayo sholat. Kalau antum nggak sholat, nggak ada gunanya di sini. Nah gitu kan. Jadi apa ya, kita di sini nih sama-sama saling support lah, sama-sama saling membangun. Nah itulah gunanya majelis ilmu, salah satunya majelis gaul ini, supaya kita apa? Supaya iman kita tuh nggak down banget gitu loh ketika kita pulang. Karena kalau kita pulang, kalau udah kita tidak berkumpul seperti ini, coba antum apa yang rasakan lah? Iman pasti down kan? Malas salat kan, malas ibadah kan? Walaupun itu tidak setiap hari, mungkin 2 hari sekali kayak karena kerjaan, karena aktivitas rumah karena apa Nah itu kan mungkin bisa tampil down, kayak wah malas banget ya, nggak ada teman yang mengingatkan. Biasanya kan kalau di masjid gitu kan kayak gini kan, lagi mungkin lagi tidur atau nanti malam tahajud atau apa, atau tilawah kayak apa gitu sebagainya. Nah kalau sampai rumah hilang tuh semuanya gitu. Karena juga dari sahabat Rasulullah SAW juga mengatakan majelis ilmu tuh seperti taman surga. Tapi kalau kita sudah berpencar, sudah ke rumah masing-masing, majelis adanya cuma majelis gak ilmu gitu. Yang awalnya kumpul jadi majelis ilmu taman surga, jadi majelis gak ilmu. Kata apa? Karena kita sudah nggak dapat karena kita sudah nggak dapat informasi, karena kita sudah nggak dapat motivasi terhadap teman-teman. Ya walaupun kita sering guyon atau sering berbagi ilmu di grup juga, itu beda rasanya gitu. Itu beda rasanya. Beda rasanya di medsos, di perkumpulan kita di grup dengan dunia nyata. Karena apa? Karena dari lisan kita itu bisa langsung masuk ke hati. Karena kalau cuma ketikan, itu tidak dapat masuk ke hati, cuma masuk ke mata. Nah, mata kan untuk melihat kan, kalau hati kan untuk merasakan. Nah, kalau kita ngobrolnya di di WhatsApp grup itu cuma kelihatan mata, tidak menyentuh hati. Tapi kalau udah kini kita bisa bertatap muka, bisa sharing bareng, bisa curhat bareng, bisa cerita bareng, dan bisa menanyakan apa-apa yang perlu kita ketahui sebelumnya. Jadi itulah gunanya majelis ilmu. Di majelis gaul kita bisa bertatap muka, bisa bercandaria, bisa bermajelisan bareng, bisa saling menguatkan diri dalam iman dan takwa dalam kehidupan akhir ini. Jadi begitu. Coba lanjutkan lagi, anak lupa kayaknya. Nah, majelis gaul, join now to majelis gaul now. Jadi di majelis gaul itu ada 4 medsos gitu. Jadi Instagramnya sobat_majelis gaul, TikToknya majelis gaul, majelis_gaul, dan YouTube-nya majelis gaul, dan WA-nya WA admin. Jadi kita juga punya beberapa medsos yang lumayan aktif. Salah satunya ya setiap minggu ini, kalau di Instagram itu cuma aktifnya ya sharing-sharing tentang kegiatan kajian rutin seperti sambat kemarin, ngaji bersama sahabat taat gitu, yang ahwat. Kalau sekarang yang ihwan, mabar, main bareng, majelisan bareng setiap malam minggu jam 6 malam di majelis gaul, base camp majelis gaul Ataya Ramadan. Jadi terus, nah inilah dokumentasi. Kena pencet. Nah ini jadi dokumentasi. Yang pertama itu dialog persatuan, yang dimana pematerinya siapa? Habib Hanif Al-Atos. Nah, dan yang kedua itu di sampingnya adalah Ustadz Hanan Ataki, yang belum lama agenda tersebut dilaksanakan, yaitu di Convention Hall Subandir. Nah, dan yang ketiga di bawah kiri itu Habib Ali Al-Kaf, sama juga tempatnya di Convention Hall Stiker Subandi. Dan yang keempat itu di Papuma ya tadi. Kayaknya ini sudah lama, Ana belum gabung juga soalnya. Ini masih ada
Jadi anak ini waktu yang terakhir, slide terakhir itu di yang keempat bawah itu belum belum join. Karena ini anak joinnya 2021, ini mungkin 2020 kayaknya. Di Papuma masih ada Ahi Tahats. Nah, yang menjadi konten kreator dakwah di TikTok, Masya Allah. Masih ada, tapi sudah tidak berkontribusi di majelis gaul gitu. Sudah habis ya. Nah, izin Ustadz Ana tanya ke jenengan nih terkait dengan Palestina dan Maroko yang akhir-akhir ini. Kalau Palestina kan 2 bulan apa 3 bulan yang lalu, kalau Maroko kan baru-baru ini. Pertanyaan Ana, bagaimana caranya kita untuk mengajak kepada pemuda-pemudi di Almedsos supaya tidak ragu lagi untuk men-share tentang informasi-informasi tentang agama Allah, supaya yang mengetahui informasi tersebut bisa tertangkap dengan cepat dan jelas. Karena kebanyakan kita al-warga sendiri melihat konten-konten di TikTok, masih di Instagram masih yang unfaedah, seperti mungkin healing, seperti mungkin apa. Jadi mereka tidak gercep tentang tentang agama Allah, informasi tentang agama Allah, tapi mereka sangat gercep tentang informasi masalah dunia gitu. Mungkin Al-Sadutri bisa menjelaskan bagaimana caranya kita untuk menguatkan mental diri, untuk bisa support lah, untuk bisa menolong agama Allah di yaumul akhir dengan bentuk konsekuensi yang sudah Ana jelasin tadi. Ini Ana jawab dengan jawaban yang pasti benar apa yang gambling? Pasti benar. Ini kalau Ana pribadi gak bisa memastikan, tapi karena ada jaminan. Apa ditulisnya ini? Gak kelihatan nih. Kelamaan 10 menit. Ada jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah, baru kita berani ngomong. Jawabannya simpel, apa? Lakukan, amalkan. Karena begini, apa yang buat kita tidak segera berhasil? Poin pertama sebelum kegagalan-kegagalan yang lain adalah tidak mengamalkannya. Makanya ketika dilihat kok Majelis Gaul ini habis ngadakan satu acara lagi dan sebagainya, kita berangkat dari ayat fa idza faragta fansab. Jika satu sudah tuntas, jangan berdiam, jangan merasa puas, jangan aku sudah mengajak, aku sudah berhasil, aku sudah yang kemarin. Jadi ibarat di antara korinah orang yang ikhlas itu adalah ketika satu kebaikan dia duduk kayak lupa gitu. Kemarin kapan ya? Gitu. Sudah lupa, fokus pada yang ke depan berikutnya dan sebagainya. Itu membuat energinya enggak habis-habis. Itu membuat satu selesai lanjut berikutnya. Fa idza faragta fansab. Jadi simpel saja, lakukan. Enggak usah pikir panjang. Adapun nanti analisa strategis dan sebagainya, itu bagian dari munadharah ilmiah ya, tapi itu godokan di dalam. Tapi secara umum gimana cara mengajaknya, ajak aja. Gimana cara meyakinkannya, yakin aja dan sebagainya. Jadi gini, kita gak bisa maksa orang lain, tapi kita bisa maksa diri kita sendiri ya. Jadi sebelum kita ngajak orang lain, diri kita harus praktek dulu. Sebelum kita menggerakkan orang lain, kita harus bergerak dulu dan sebagainya. Dan yang pasti sebagaimana tradisi di Majelis Gaul, kita fokus pada yang ada, husnudzon pada yang belum ada. Makanya kita berapapun melakukan siji loro ndil, melaku. Apa yang mesti dikerjakan dan sebagainya. Karena argo penilaiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Begitu. Masyaallah. Masyaallah. Sahih ya. Malu fasayarallahu dan beramallah kalian dan segeralah lakukan. Sungguhnya Allah, Rasulullah dan orang beriman itu menyaksikannya gitu. Jadi jawabannya lakukan. Jadi langsung eksekusi hajar ya Tat ya. Gas. Bahasa gaul ya Tat. Masyaallah kalau jazakallah khairan tadi. Jadi begitu ya teman-teman di Almedsos ya, yang dari Zoom mungkin dari yang mendapatkan hinaan, celaan, ragu-ragu untuk share gitu. Karena Anda sendiri pribadi kayak lihat teman-teman di medsos itu kok gak kerjep sih tentang informasi tentang agama Allah, contohnya Palestina kemarin, Maroko sekarang yang lagi diberi musibah sama Allah gitu. Nah, mereka ini gak gercep gitu loh. Padahal mereka itu alatnya udah memadai.
internetnya udah memadai tapi kenapa nggak gercep gitu loh. Mungkin ada yang masih takut lah untuk share tentang kebaikan, untuk share tentang agama Allah, informasi tentang agama Allah, masih ragu-ragu, takut hinaan, takut celaan. Yang kata Ustaz tadi, gas, lakukan, eksekusi. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau ada ancaman, bilang ke kita. Enggak. Kalau ada ancaman, kalau mungkin teman-teman ada yang down, segera cari majelis gaul, tempatnya di Ataya. Gitu, Ataya Residen Perumahan Syariah gitu. Insyaallah tidak akan kita bantu. Jadi teman-teman yang mungkin kehilangan arah akibat ya hinaan tersebut, carilah, kita bisa membuka peluang bebas 100% dengan lapang dada. Kita bisa mengayomi kalian, bisa mendidik kalian, dan kita bisa membantu kalian untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang galau, yang apa ya namanya, kayak nggak enak diri gitu loh. Kita bukan hafiz Quran, kita bukan hafal hadis, Quran 30 juz nggak hafal, kita bukan siapa-siapa, kita hanya manusia biasa di akhir zaman yang hidup dengan kepahitan ketindasan dunia nyata. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman di Zoom ini Anda lihat ada beberapa yang join ya. Mungkin teman-teman di Zoom ada yang mau lihat, ada yang mau tetapi tampilnya. Ada yang mau bertanya di komen Zoom, di kolom komentar terkait pembahasan kali ini tentang kita punya medsos tetapi kita tidak gunakan maksimal mungkin. Mungkin ada yang mau bertanya di YouTube juga boleh, karena boleh ai. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Al-Quds ya. Nah, Ustadz mau nanya Ustadz, sekarang kan marah ini Ustadz apa? Orang jualan online yang di Shopee gitu Ustadz. Nah, itu apa hukumnya Ustadz dengan menjual online secara live dan diskonnya itu besar-besaran Ustadz? Malah sekarang itu viralnya itu Tanah Abang banyak yang tutup gara-gara sembako dijual live gitu Ustadz. Dari harga misal 30.000 menjadi 15.000 gitu Ustadz. Nah, dalam konteks di media sosial juga kan, dalam konteks itu hukumnya itu apa Ustadz? Hukum jual belinya. Jazakallahu khair. Jadi gini, yang pertama ini repot nih. Apa juga kelihatan nih? Gak kelihatan loh. Gak kelihatan di sini, WA aja gak kelihatan. Anak gak kelihatan loh di sini. Ini loh, itu loh. Itu tuh. Kelamaan. Admin tidak profesional itu. Operator. Makanya sampai ada wacana kemudian jualan TikTok mau ditutup dan sebagainya. Karena gini teman-teman, memang kalau kita tinjau dari satu layar ya, satu sudut pandang, itu kan boleh-boleh aja cuman jualan dan ada diskon dan sebagainya. Satu sisi itu benar memang. Ya jualan, orang mau kasih harga murah atau orang mau kasih gratis, bahkan terserah dia, duit gue, channel gue sendiri dan sebagainya gitu. Lah cuman masalahnya ini kan dampaknya global, dampaknya secara makro dampaknya. Di situ ada para perusahaan-perusahaan itu yang mengeluarkan biaya promosinya lewat para influencer itu. Jadi mereka ada produkku ben larisnya ben promo khusus buat kamu yang jual murah dah.
Yang penting terpublikasi, yang penting murah, yang penting laku dan sebagainya. Dalam bahasa marketing namanya bakar uang. Nah, bakar uang. Memang tidak benar-benar dibakar uangnya, tapi itu memang udah jatah biaya promosi 20 juta berupa produk. Wis kayak noise pokoknya sih metu gudang wis pokoknya gak ngurus dan sebagainya. Secara akad satu sisi satu layer itu ya sah-sah saja, itu hak dia, produk dia, channel dia juga dan sebagainya. Cuman memang ngomong secara skala makro kita gak bisa lihat satu layer dua layer, harus berlapis-lapis layer. Seperti itu kalau diteruskan dan menjamur, itu akan berdampak pada pedagang-pedagang sudah nyata seperti Tanah Abang, seperti di pasar-pasar tradisional. Bahkan Alfamart, Indomaret pun yang modern kena juga dampaknya itu dan sebagainya. Nah, maka di sinilah perlunya hadir pemerintah untuk mengatur. Yang di online tidak sepenuhnya dilarang, tapi diatur, di manage. Yang di tradisional maupun modern juga diatur, di manage. Gitu. Makanya dalam kaidah disebutkan amrul imam yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin dalam arti pemerintah yang udah mengatur manajemen dan sebagainya, ya udah selesai gitu. Nggak usah justru menimbulkan polemik dan sebagainya. Nah, cuma ini ada agak problemnya adalah kita ini diminta cinta tanah air, ya enggak. Sementara yang di atas sana justru jual tanah air, seperti misalnya kayak di Rempang dan sebagainya, itu repot ya. Nah, maka tugas kita adalah menanamkan kesadaran hari ini. Kita anak muda udah harus mulai mikirnya itu mikir kayak gitu loh. Harus mikir kayak gimana harga, gimana mekanisme harga, gimana kondisi ekonomi mikro maupun makro, gimana gak cuma sekedar cari duit diri sendiri, tapi bagaimana supaya secara umum itu lebih baik, lebih pas dan sebagainya. Jadi gitu. Kalau ditanya hal haram boleh apa enggak, secara satu layer boleh, tapi secara berlapis-lapis atau skala makro itu berdampak negatif. Jadi harus diatur, istilahnya begitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Udah futsal. Nah, sudah ya teman-teman, mungkin itu saja kajian mabar pada Sabtu malam minggu ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Semoga mendapatkan kebaikan dan manfaat, dan apa yang kita sampaikan anak Al-Fakir sendiri sama dengan Al-Ustadz Hutri juga bisa membuat penerangan jawaban bagi teman-teman yang terkait berdakwah di media digital gitu. Mungkin penutupan lewat doa Ustadznya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi quluba qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fadhika lahum rabbitataha wa adimuddaha wa hadiya subulaha wa mlaha binurika alladhi la yakhbu wasra suduraha bi faidil imani bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Baik, penutupannya kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman di Zoom bisa share screen ini. Lagi. belum. Nah, mungkin teman-teman di Zoom bisa bisa screenshot kegiatan ini lalu di-share di medsos dengan tag di Instagram @sobat_majelis_gaul. Jadi biar bisa merasakan kenikmatannya kita berkumpul di sini, kenikmatannya bisa menimba ilmu bersama dalam teman-teman yang berbagai macam latar belakang tapi satu misi satu visi gitu. Dan juga biar teman-teman yang lain yang tadi yang Ustadz Putri bilang husnuzon pada yang ada, fokus pada yang ada, husnuzon pada yang belum ada. Jadi mungkin teman-teman yang lain belum ada waktu, belum ada tenaga untuk sampai ke sini. Jadi
mereka berpikir, oh ternyata emang bener ya majelis gaul tuh apa kajiannya tuh malam minggu asik lagi gitu. Jadi Fadol, teman-teman yang di offline juga bisa mendokumentasikan, bisa share seluas-luasnya di TikTok, di Instagram, di semualah medsos lah, agar yang lain bisa datang minggu depan dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Langsung salah. Nah itulah. Jadi seperti itulah kajian malam ini terkait dengan media digital dakwah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk teman-teman Zoom dan YouTube. Off.